Hola gengs, selamat apa ya? Selamat pagi, saya mau ngemil, tapi belum ada kopi nih. Kita bikin kopi dulu lah ya, yang pasti. Kopinya kali ini saya akan membrew apa ya? Ini kopi saya lagi agak semuanya kopi Mas Ian nih, kecuali yang tub-tub koleksi ala-ala kopi-kopi EXO, tapi juga tinggal dikit. Nih temen ala-ala nggak ada yang mau beli aja nih. Kalau ada yang mau minat beli, saya packing nanti per shot, saya kasih murah lah daripada saya kelamaan ngebrew bin Mas Ian nggak bisa move on. Ayolah, support. Nah, apa yang mesti disupport ya? Ini merah marda nih, saya juga pengen cobain kayak apa rasanya ya. Percayalah kalau yang saya minum something yang udah jaminan enak lah. Kalau nggak enak nggak saya videokan, biasanya gitu sih, biasanya ya. Jadi buat teman-teman ala-ala, kan selama ini saya ngasihnya gratisan mulu, tapi sebanyak ini kayaknya kalau ngasih gratis nggak maju nih usupnya nih. Wait ya. Sambil ngebrew sambil jualan kayaknya seru juga ya guys. Dengan harga yang murah meriah, masuk di akal. Saya nggak nyari margin. Jualan saya memang intinya pengen rotasi kopi lebih sering aja sih. Sebentar ya, gimana? Bisa kali. Ini ada merah marda, merah belanya kayaknya tinggal sedikit lagi, merah bara yang paling banyak. Ada My Natter Big Shen, oke. Ada Mosto Anaerobic, sama ada Rairatiri, sama ini stok buat espresso dari Korea. Jadi kalau sedikit saya kasih catatan, just in case ada yang tertarik untuk mencoba, tapi kali ini bukan gratisan, nggak terlalu banyak nih, banyak banget ya. Jadi kalau kalian mau yang powerful di fruity, juicy tapi nggak terlalu sweet, kalian bisa main di Mosto Anaerobic. Kalau kalian, nanti saya coba yang brew yang ini dulu. Kalau kalian mau Rairatiri itu buat hot latte, es kopi susu, mantap banget. Lalu ada yang My Natter Big Shen, ini buat in between lah ya, kalian balance lah semuanya. Oke, saya akan coba brew yang merah marda dulu. Nanti kalau enak, ya kalau nggak beli juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak beli berarti rotasi saya untuk ngemengin kopi di nextnya tuh cuman Mas Ian doang nih, atau stok kopi yang ada di freezer. Saya kasih green size di 5.4 aja. Gimana gengs? Tertarik gak? Kalau tertarik DM IG aja deh, nggak usah di komen. Kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa sih. Nothing to lose. Kayak gini kali ya. Oke. Soalnya saya lagi menunggu ada bin yang amazing. Jadi tadinya saya tertarik dengan bin-binnya si CGLE, Nader Varietas, sama apa ya? Oh, si Coffee Beyond Border lagi gila tuh, mengeluarkan bin-bin dari si Johnson. Wah, tapi harganya nggak masuk di akal sih, 2,2 juta, 1,9 juta. Wah, itu seharga saya ngopi budget saya setahun tuh kalau 2 juta. Hai gengs. Lah, malah jualan ya. Saya nggak jualan sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau merasakan apa yang saya rasakan, karena udah saya kasih beberapa teman ala-ala gratis banyak,
karena ini juga masih banyak banget. Jadi kenapa tidak kalau misalkan kali ini yang ingin mencoba merasakan, saya giling dulu ya. Kayaknya kedepannya saya akan gitu ya, supaya pertama kopi saya juga rotasinya cepat habis, kedua saya bisa menggantikan dengan kopi yang lainnya dengan kalian membayar dengan harga murah meriah gitu sih tepatnya. Bukan niat jualan banget sih teman-teman, karena akan rempong kalau jualan banget ya. Saya mencoba untuk gimana caranya supaya saya tetap bisa ngopi sana sini dengan cepat, karena ternyata saya mau mencoba untuk ke roastery gitu ya. Loh, di rumah kan udah ada alat roasting ya. Oh, kayaknya saya jadi agak on juga gitu. Saya bisa membeli bin 2,2 juta, lalu saya roasting katakanlah menjadi 800 gram penyusutannya dari 1 kilo. Lalu saya bisa enjoy dengan berbagai variabel roastingan gitu ya, berbagai variabel roastingan, dan ya kita sambil ala-ala mungkin sambil just in case ada yang ingin mencoba tapi nggak mau gratis. Walaupun masih tetap ada yang bang gratis bang guys, nggak apa-apa sih. Tapi kali ini karena udah terlalu sering saya berbagi, walaupun nggak ada yang salah saya memberikan berbagi secara cuma-cuma untuk beberapa case, karena bin Masian nih semuanya udah saya lempar ke temen ala-ala yang secara cuma-cuma, karena sesuatu hal karena saya janji, dan misalkan ada yang menang pertanyaan-pertanyaan nggak penting. Jadi ini Kak, karena masih banyak, nanti saya kasih kalian DM IG deh kalau misalkan berminat, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, saya akan ngebrunya pakai Hario Switch, tapi saya akan pakai metode tutup buka ya. Ini 13 gram, suhu 93 derajat Celcius. Jadi saya akan kasih 2 step aja ya. Saya akan turunkan di menit ke 1 ya. Jadi sambil ngobrol, jadi buat teman-teman yang baru jump in dan membeli Hario Switch, 1 menit. Hario Switch ini kalau buat saya sama kayak Aeropress, variabelnya sangat unlimited banget. Kalian sistem open close nya sangat bisa banget kalian lakukan dengan berbagai cara, berbagai metode. Saya akan tutup di 1.30. Oke.
Saya akan buka di 230 ya. Iya, jadi sambil aja. Jadi switch ini, Hario switch ini kalian variabel sangat unlimited kalau buat saya. Mau buka tutup, mau tutup buka dan lain-lainnya sangat bebas. Tapi sekali lagi ingat ya, kalau saya kan alirannya kopinya dulu aja. Jadi kalau kalian mau pakai Hario switch, kalian mau pakai sistem ini berfungsi sebagai apa, V60 pada umumnya, atau kalian buka dulu di brew pertama, 40 brew pertama, monggo. Kalau kalian kayak tadi saya nih nonstop ngebrew sampai 200, lalu kalian buka di 230, nanti kalian akan dapat crater atau kawah yang amazing gitu ya. Sangat possible banget untuk dilakukan. Kalau kalian tadi lihat brew pertama saya bentuknya membentuk kawah, nah itu bisa kalian lakukan di metode apa, kalian bisa lakukan di metode 200 gram langsung tuang gitu ya. Atau kalian kalau misalkan mau membentuk gunung, kalian bisa kayak tadi, kalian penuhin 13 menit, 13 detik, 13 gram, sorry tolil, 13 gram air 200 atau sampai 210 lah ya, atau 220 bebas. Lalu kalian tunggu sampai 2 menit setengah, lalu putar gini. Kalian pakai alatnya bebas, pakai sumbit, pakai apa, putar lalu buka, nah dia akan membentuk gunung Bromo gitu ya. Jadi sangat banyak banget bisa kalian lakukan di Hario switch ini. Apakah pengaruh kerasa? Ngaruh kerasa enggak, tapi kalau ya ada beberapa notes atau frekuensi yang kadang menonjol di metode A, kurang menonjol di metode B gitu. Dari sisi body, dari sisi lain-lainnya. Tapi itu juga tergantung tergantung si green size. Sekali lagi kalau aliran ala-ala tergantung si kopinya gitu teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan apa yang saya rasakan tapi dengan harga murah meriah, monggo. Saya punya stok banyak nih. Supaya saya bisa beli Ethiopia atau Johnson lah ya, Gesa Johnson. Saya belum pernah sih ngerosting Gesa Johnson mentok-mentok saya di waktu itu di siapa ya? Teresa ya. Teresa apa Teresa sih? 1,6 kalau nggak salah ya, Gesa yang paling mentok yang saya beli di Panama 1,6. Itu di awal-awal 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah ya, dan itu masih goyang Karawang. Oke, saya cobain ini Merah Marda, enak atau enggak. Ini saya sekali roasting one hit wonder nih, 330 gram langsung saya cemplungin. Kita cek dulu rasanya. Dari saya sama Fios. Ternyata dibikin filter enak juga. Ini lebih ke sweet juicy sih kalau si Merah Marda. Merah Marda tuh look like Merah Bella sebenarnya ya. Jadi kalau kalian mau yang sweet, soft, juicy-nya bersahabat, si Merah Marda atau Merah Bella. Tapi kalau kalian mau yang nampol di sisi fruitiness, ya kalian di Mosto Anaerobic. Mayonnaise saya belum coba sih. Dan ini bisa Omni Roast sih. Ini kalian bisa buat filter, ini kalian bisa buat espresso base, atau ini kalian bisa buat hot latte base gitu sih tepatnya. I like it. Enak. Maksudnya ini something yang kadang kan kalau ala-ala, beberapa kopi yang saya beli dari roastery atau green bean yang saya beli dari petani, banyak yang nggak saya tampilkan di YouTube juga sih, karena buat saya ketika nggak masuk di selera ala-ala kayaknya agak sayang gitu ya, sayang waktu, sayang omongan.
Lalu juga saya nggak mau menyinggung si roasternya atau petani. Kalaupun kayak petaninya, saya lebih ngomongin tentang edukasi bagaimana sortiran green bean yang seharusnya gitu sih tepatnya ya. Contoh aja kayak gitu. Tapi ini merah bara buat saya oke untuk lokal, something yang lembut banget. Tapi gini, kenapa saya sedikit catatannya? Kenapa saya membutuhkan ini untuk dijual gitu ya? Atau kalau teman ala-ala yang mau beli silahkan gitu ya. Kenapa? Karena mostly beannya Mas Ian tuh secara varietas FYI aja. Suket Hybrid, USDA, Orange Bourbon. Apa lagi ya? Kayak tipika nggak tahu ya, dan lain-lainnya. Jadi frekuensinya tuh nggak terlalu jauh, kecuali yang berbeda itu si Suket Hybrid. Jadi kayak kalau basic semuanya Orange Bourbon misalkan gitu ya, dengan proses Mainata, dengan proses Mosto katakanlah, dengan proses pecah. Sebenarnya itu ada satu garis merah yang bisa kalian tarik gitu ya. Mungkin kayak ada persimpangannya, oh ini kayak si Suket Hybrid tuh kayak nanasnya tuh lebih kenceng banget gitu ya. Terus kalau si Mosto tuh dia lebih fruity, rip berry dan lain-lainnya, rip candy atau rip mango gitu ya, lebih dominan something kayak gitu ya. Terus kalau Mirabella sama merah bara tuh kayak buah-buah yang di area semuanya serba balance antara sweetnessnya, juicinessnya, bodinya dan lain-lain misalkan gitu ya, balance. Atau misalkan Mirabella tuh somehow kalau dibikin hot latte lebih sweet lagi gitu ya, sementara kalau dibikin espresso lebih more sweetness something kayak gitu ya. Jadi sebenarnya berada di frekuensi yang sama, makanya saya mencoba untuk kayaknya ini layak nih kalau temen ala-ala mencoba dalam bentuk bayaran gitu ya. Tapi kalau enggak juga apa-apa, sekali lagi ya silakan. Ini kayak lagi jualan di YouTube ya, di TikTok. Enak nih, makin turun suhunya makin delicious sama Fiasma. Balance lah ini antara body sama si sweetnessnya sama si acidity-nya. Enaknya tuh karena ini saya roastingannya di Omni Roast, jadi buat teman-teman yang acidity kadang acidity-nya nggak nyaman, ini buat saya si balance. Oke, mungkin bisa langsung ke DM aja kalau just in case pengen benar-benar mencoba merasakan roastingan ala-ala. Murah kok. Ya nanti tergantung kalian butuhnya berapa. Misalkan bang saya mau per shot aja deh masing-masing. Ya nanti saya kasih ya. Nanti kasih tahu harganya. Murah kok. Beneran ya. Mungkin kayak satu shot harganya seharga murah lah. Nggak dikasih tahu harganya. Nantilah kita bicarakan kalau ada yang mau DM silakan. Yang punya Hario Switch, kalau ternyata membeli merah marda, kayak barusan aja si resepnya. Kalau mau menyamakan, nih green size-nya saya bilangnya sih ini medium coarse lah. Oke, teman-teman. Ciao, supaya saya pindah ke bin yang lainnya yang menunggu. Sehat terus, sukses terus, semangat terus.